ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insya Allah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadholu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera. Pondok Pesantren PPTQ Himmah Aliyah, Pandean, Karanglo, Tawangmau, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354 LDII. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, saya ingin mengomentari sebuah komentar di Facebook, yaitu atas nama Sopian Hadi Santoso. Bisa dicek di Facebook, namun dikunci ternyata. Saya tidak bisa masuk untuk melihat profil yang secara jelas, yaitu atas nama Sopian Hadi Santoso. Allahu alam beliau apakah ini warga LDI atau tidak, tapi yang pasti beliau berpihak kepada LDI yang saat ini disorot, yang saat ini dibongkar, yang saat ini diluruskan oleh Majelis Ulama Indonesia, dibina oleh Majelis Ulama Indonesia MUI dengan menuju paradigma baru. LDI menuju paradigma baru. Sengit kayaknya perdebatannya, namun yang saya temukan hanya separuh. Nggak ada separuh sih, cuma sedikit dari pernyataan komentar mungkin ya. Artinya komentar itu terlalu banyak. Nah, ini yang poin yang sangat berharga ini saya perlu membacakan sekaligus menjadi sebuah perhatian, terutama orang-orang yang mungkin tahu akan hukum, tahu akan delik-delik hukum, mungkin bisa diproses atau mungkin menjadi pelajaran bagi beliau. Kita bacakan ya. Beliau nge-tag Mas Agung Anugrah Jati. Agung Anugrah Jati pemilik channel X LDI, mantan LDI ya. Channel apa namanya? Channel YouTube X mantan LDI. Beliau nge-tag itu, kemudian dia mengatakan sekarang ini orang LDI banyak di R1. Ya, R1 itu ma'ruf lah. R1 itu orang yang atasan lah di negara, di sebuah negara Indonesia ini, yang dia termasuk orang-orang atasan. Kalau mau lenyapkan penghalang
mantan LDI mudah. Tinggal bisik ke presiden, pasukan senyap itu mudah kok. Wish. Tidak usah takut, bebas kalian ngoceh. Bisa ketahuan lewat siulan di medsos. Di NKRI apa yang susah? Ciduk, buang ke laut, selesai. Seperti musuh-musuh politik Pak Jokowi. Ini bahaya ini. Karena ini kan menuduh kejam ini ya. Kan selama ini kita nggak pernah diberitakan itu ya. Kita diberikan itu kan nggak pernah diberitakan seperti itu. Wah, bahaya ini ya. Kemudian biasa ngancam-ngancam di medsos setelah Pak Prabowo jadi presiden, cuitan hilang dengan sendirinya. Orang-orang LDI di R1 mudah mau lenyap senyapkan mantan berkuar-kuar. Cukup bisik-bisik ke presiden. Senyaplah kalian, gunakan sekarang kuar-kuar biar tampak di publik lewat medsos. Kemudian lenyap. Tak hari kemudian, silakan masih sayang nyawa kalian. Oleh Mas Agung dijawab. Sopian Hadi Santoso dicolek. Dijawab. Saya tunggu ya, nggak sabar pengen tahu orang LDI yang punya nyali. Setahu saya pada Hello Kitty semua. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Allah alam bisawab. Ini hanya cuman gertakan sambal. Saya gertakan sambal itu aja. Namun yang kita sayangkan adalah mereka tidak sadar bahwasannya mereka itu sedang diluruskan. Sedang dibina. Mereka nggak menyadari itu. Bahwa kita yang kita lakukan seperti ini tidak lain adalah untuk membina, meluruskan, menyadarkan. Tidak ada masa permusuhan. Apalagi kemudian mengancam-ngancam seperti ini, menakut-nakuti seperti ini. Lalu bawa-bawa nama Presiden RI, kemudian nama Pak Jokowi juga disebut. Ya. Lagian ngapain sekarang itu berbeda sekali dengan zaman dulu. Sekarang itu demokrasi lebih luas. Ya semenjak reformasi seperti ini dikit-dikit HAM kan tahu sendiri ini nak kentara sekali orang ini yang nggak pernah pengalaman. Sementara ada orang yang teraniaya sedikit aja sudah viral. Ada yang berucapan sedikit aja jorok langsung sudah viral. Ada yang tidak mampu bahasanya tidak mampu kemudian diejek langsung viral, dikit-dikit viral. Kan nggak mungkin Pak Presiden kita seperti itu, nggak mungkin. Ya, insya Allah nggak mungkin lah. Karena beliau juga sangat bijak. Lagian ngapain juga kemudian mengandalkan presiden? Ya, katanya ulil amri punya imam. Anda semua punya imam yang mengatur misalnya. Dan mantan tidak main kekerasan, tidak. Mantan membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamatnya. Tidak ada kekerasan yang kita tampilkan, tidak ada kekerasan yang kita sodorkan, bahkan dari pihak-pihak LDI, bisa dikatakan LDI Islam Jamaah. Bagaimana pembuktian pengusiran, perceraian, pemboikotan itu terjadi dan nyata. Jadi kalau Anda misalnya bahasa kita menandingi mantan, ya jangan pakai okol. Pakailah akal dan sering kita buka. Ayo. Bantah semua pernyataan-pernyataan kami para mantan-mantan. Bantah semua. Ya. Ojo menengah okol wae kan bikin sudah kuno itu ya. Sudah kuno, artinya seperti itu sudah nggak zamannya lagi. Sekarang intelektualitas, sekarang bagaimana Anda bisa membuka akal sehat, akal waras, akal selamat. Mas Agung tentunya yang melawan dengan berani lah. Dan memang tidak terbukti. Ya. Memang tidak terbukti. Dikira hal seperti itu tidak ada resiko sangat besar untuk kestabilan sebuah negara. Sebuah keyakinan kemudian diluruskan, sebuah keyakinan yang salah diluruskan apabila dia merasa benar. Ya seharusnya dia harus membentengi keyakinan tersebut. Kan selesai. Nggak usah ngancam-ngancam seperti itu. Kalau ngancam-ngancam seperti itu ada faktor X. Berarti ada kerugian finansial yang dirugikan. Inilah saudaraku semua percontohan. Inilah satu dari contoh ribuan orang
hasil doktrin Islam Jamaah LDI itu seperti ini. Jadi seperti ini kan bahaya sekali ya. Ini tulisannya siapa ini? Sopyan Hadi Santoso. Sayang sekali saya buka apanya itu, akunnya dikunci, terkunci, tidak bisa dipublik, tidak bisa dilihat secara keseluruhan postingannya apa saja, tidak bisa. Ya. Oh, sudah dibuka, dan sekarang bukan hanya mantan saudaraku semua. Kalau berani Bapak ini, Bapak Sopyan ini, kalau berani ya juga MUI yang terus secara masif atau secara terang-terangan terus bergerak di berbagai provinsi, di UIN, di universitas ini dan itu, dalam rangka memberitahu, mensosialisasikan, meluruskan apa yang menjadi kesalahan Islam Jamaah tersebut. Jadi bukan hanya mantan, kalau sekarang disalahkan mantan terus, ya sampean ya kalah. Artinya sampean salah sasaran. Bukan hanya mantan, ini ancaman model apa ini? Ini bahaya nih, bisa diusut nih kalau sampai bener-bener misalnya ini ya, ketemu pada orang-orang yang tertentu bisa tahu jalur hukum, bisa diusut gitu. Ini di Facebook loh ya, mereka sendiri yang komen loh ya. Itu dia sendiri yang komen loh ya. Kita hanya menanggapi aja. Kita hanya menanggapi, dan sebagai sahabat lama dengan Pak Sopyan, sahabat lama kita. Artinya bahasa kita saudara tua kita yang masih tersesat di dalam Islam Jamaah. Tentunya kita akan berpikir ulang. Berpikirlah ulang ya. Bagaimana usaha para mantan-mantan itu tak lain hanyalah untuk menyadarkan panjenengan. Kita, Mas Agung, Mas Khairul Anas, ada Mubalik Hijrah, ada sahabat hijrah, ada kawan hijrah, dan sahabat-sahabat semua yang tampil di YouTube atau di TikTok, semuanya sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat mantan itu, mantan LDII ini tidak lain adalah untuk apa? Menyadarkan. Termasuk orang-orang yang bergerak di bidang keorganisasian, Pak Urdi, Pak Fauzi, Pak Nur Faizi, Pak Irawan, Pak Iyu, Pak Farhad, dan sebagainya. Tak lain hanya satu, ingin menyadarkan panjenengan semua yang ada di dalam Islam Jamaah LDI. Sudah tidak usah ditutup-tutupi, sudah tertera cedah wela-wela di sini. Sudah cedah wela-wela. Ini jelas ini. Ngapain juga ya? Dan siapa yang menolak? Saya bacakan pada semua warga Islam Jamaah LDI. Seandainya saya diberi kesempatan. Saya tadi malam sampai mimpi, tadi siang, bobok siang. Saya sampai mimpi ini membacakan ini di masjidnya LDI, sampai mimpi, terbawa mimpi. Yang mendengarkan semua sampai terbawa mimpi. Memang kemarin saya usulan ke MUI juga seperti itu, saat kita di UIN Solo itu, memang saya mengusulkan mengapa tidak dibacakan di apa itu komunitas LDI ini. Tapi Allah alam bisawab, ternyata ya belum direspon. Sampai saya terbawa mimpi. Artinya gini, setelah kita misalnya antum semua, warga LDI, apa yang Anda tolak di sini? Yang dari 12-13 judul ini mana? Beranikah Anda menolak? Beranikah Anda mengatakan tidak ada? Tak mungkin lah. Beramir atau berjamaah ala LDI Islam Jamaah. Beramir bid'ah dalam pandangan LDI, to'ah dalam pandangan LDI, fatonah bitonah budi luhur dalam pandangan LDI, infak persenan, 5 bab ngaji ngamal bila samun jamaah taat, bid'ah khurafat syirita khayul, Quran hadis jamaah, mangkul musad mutasil, takfiri, surat taubat dan kafarat taubat. Mana? Yang Anda tolak mana? Gak ada yang bisa ditolak. Artinya kita menyampaikan apa adanya. Kita menyampaikan sesuai dengan fakta. Ini kan data ini. Ini bersifat data yang ditulis secara literasi, kemudian secara apa itu kualitatif, ditulis secara tertulis panjang lebar di sini. Namun secara fakta kita lah para mantan.
Nggak usah ancam-ancam seperti ini. Ya, kalau misalnya karya ilmiah dibongkar ya dengan karya ilmiah juga dong. Tandingi karya ilmiah dengan karya ilmiah juga. Ya. Kan sekarang kan dunia itu kan dimudahkan loh sekarang itu. Ilmu pengetahuan sangat dimudahkan sekali. Penyebaran informasi sangat dimudahkan sekali. Apa-apa hampir sangat mudah sekali saat-saat ini itu. Nah, tidak ada kata lain kecuali jenengan semua tinggal bantah semua itu. Ya, tinggal bantah, tinggal apa bahasanya, awal dewi tinggal bantah, tinggal sampaikan aja bahwasanya apa yang dinyatakan oleh mantan tentang kafir itu tidak benar. Nggak usah ngancam-ngancam sampai pakai bawa-bawa Pak Jokowi juga, bawa-bawa dibuat ke laut juga, presiden juga dibawa-bawa. Wah, bahaya ini. Dan justru kita itu dengan negara ketika melaporkan sahabat-sahabat yang di bidang FVHW, ketika melaporkan LDII kepada negara, kepada pihak MUI, itu dalam rangka untuk menjaga kestabilan negara yang bernaung dalam lindungan Islam. Artinya LDII itu masih bernaung dalam lindungan agama Islam, dalam bahasa Islam. Sehingga perlu diluruskan pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Beda dengan kalau sekalian mungkin keluar dari Islam, mungkin beda sekali. Maka perbandingannya nggak cocok. Misalnya ngapain ngurusi LDI, ngapain ngurusi sama Islam. Itu kan banyak itu yang nggak sholat, banyak yang Nasrani, banyak yang Yahudi, ngapain nggak ngurusi itu. Lah karena mereka nggak mengatasnamakan Islam. Kalau Anda mengatasnamakan Islam, lalu ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, nah, ada pelurusan di situ. Dan itu sudah terjadi sejak zaman tabi'in ke sini, atba'ut tabi'in ke sini sudah ada model seperti itu. Ada pemahaman Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, itu ya selingkup Islam itu sendiri, saling membenarkan. Ya, saling membenarkan. Setelah zaman 3 generasi ke sini memang terjadi perpecahan. Itu sesama orang Islam sendiri saling meluruskan karena demi memurnikan Islam rahmatan lil alamin. Bukan kalau kita tuh nggak ngurus orang yang nggak sholat, tapi Anda masih bernaung dalam Islam. Bahkan kalau kita pahami, kalau kita yakini, kalau kita telah benar yang diyakini oleh Islam Jamaah LDII, ini bukan hanya sekedar menyimpang, tapi sesuatu yang sudah ditahdir, diperingatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara mantan hanya ingin meluruskan. Oke, demikian saudaraku semua. Insyaallah biidznillah. Selamat akal sehat, selamat akal waras, dan selamat akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما